Salam kompeten, sobat milenial. Kembali kita lanjutkan pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2022 paket 3. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang jurnal penutup atau closing entries yang akan kita lanjutkan nanti dengan penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Yang perlu saudara ingat bahwa dalam membuat jurnal penutup, yang pertama kali akan kita tutup adalah semua jenis pendapatan, kemudian semua jenis beban, semua jenis pengambilan pribadi atau dividen, kemudian laba atau rugi yang diperoleh selama periode berjalan. Dan akun-akun yang akan kita tutup itu dapat kita lihat di sini dalam neraca lajur atau worksheet, yaitu pada kolom income summary ya. Jadi yang akan kita tutup ini semuanya yang ada dalam income summary, baik yang di debit maupun yang di sebelah kredit. Kemudian nanti ada lagi yang namanya dividen, karena ini merupakan perusahaan perseroan terbatas atau PT ya. Jadi yang ditutup di sini adalah dividen, dan nanti dividen ini akan mengurangi jumlah dari retained earning atau laba ditahan. Jadi bukan mengurangi modal saham ya, tapi mengurangi retained earning. Kemudian di sini untuk laba yang diperoleh sebesar 1.222.227.995 ini akan menambah jumlah retained earning. Jadi yang ditambah adalah retained earningnya atau laba ditahan, bukan modal saham. Sekarang kita mulai untuk membuat jurnal penutup. Jadi agar lebih mempermudah kita mengambil data, kita split menjadi dua bagian ya. Yang sebelah sini kita ambil untuk worksheet-nya, kemudian yang sebelah kanan di sini ya untuk closing entries-nya. Yang pertama kita buat terlebih dahulu di sini tanggalnya ya, tanggal 31. Kemudian memonya kita kosongkan saja. Dan untuk melakukan penutupan pendapatan, yaitu sales, kemudian service income, dan pendapatan yang interest revenue dan other revenue ini, karena akun ini di sebelah kredit saldonya ya, berarti kalau akan kita tutup, saldonya harus kita pindahkan di sebelah debit, sehingga nanti saldonya menjadi 0. Berarti yang di sebelah debit di sini ada, pertama adalah sales of merchandise, kemudian service income, kemudian ada purchase discount ini kata masukkan ya, karena ini juga merupakan akun yang di sebelah kredit, menutupnya juga harus di sebelah debit. Kemudian di sini ada interest revenue dan other revenue. Berarti sekarang kita masukkan lagi angkanya di sini untuk other revenue sesuai dengan jumlah yang ada ini. Kemudian kita masukkan lagi interest revenue ya. Kemudian yang atas di sini ya, kita lihat sales of merchandise, kemudian di sini ada service income. Kemudian berikutnya di sini ada purchase discount. Kemudian akun yang di sebelah kreditnya, sini kita akan menggunakan akun sementara yaitu income summary ya. Berapa jumlahnya? Kita jumlahkan saja yang di sebelah debit ini. Dan kita enter ya, dapatlah 8.203.563.250 rupiah. Kemudian yang berikutnya, kita akan menutup akun yang di sebelah debit ini. Karena ini merupakan saldo debit, berarti kalau kita akan menutup harus kita pindahkan ke sebelah kredit sini, sehingga nanti saldonya dia menjadi 0. Kita buat terlebih dahulu di sini tanggalnya 31. Kemudian karena nanti nama akun ini akan kita pindah di sebelah kredit, berarti di sebelah debitnya kita akan menggunakan akun sementara yaitu income summary. Kemudian kita masukkan nama akun semua yang ada saldonya di sebelah debit ini, mulai dari sales diskon sampai dengan yang paling bawah yaitu interest expense. Semua akun yang memiliki saldo di sebelah debit pada kolom income summary ya.
Jadi yang dilihat income summary sini. Jadi bisa saudara pindahkan nama akunnya, semua yang memiliki saldo ya. Berarti di situ ada beberapa akun. Jadi mulai sales diskon. Ya. Ini ada sales diskon, kemudian seterusnya ke bawah sampai tadi interest revenue. Kemudian sekarang kita masukkan jumlahnya di sebelah kredit. Jadi sesuai dengan jumlah yang ada dalam kolom income summary ini. Kemudian yang berikutnya kita masukkan. Kemudian apalagi cost of goods sold. Kemudian berikutnya lagi di sini break and salaries expense. Ini bisa saya kopikan saja. Kemudian yang bawahnya di sini adalah, dan ini berikutnya saya kopikan. Habis ya. Jadi untuk jumlah income summary yang di sebelah debit, cukup kita jumlahkan angka yang di sebelah kredit ini. Kemudian kita enter, dapatlah 6.911.335.255 rupiah. Kemudian yang berikutnya, kita akan melakukan penutupan terhadap dividen. Jadi di sini jika kita lihat ada dividen sebesar 37.500.000. Ini akan kita tutup. Kita buat terlebih dahulu di sini tanggalnya tanggal 31. Kemudian cara menutupnya, karena di sini untuk dividen di sebelah debit, berarti akan kita tutup nanti menjadi di sebelah kredit sini. Kemudian nanti di debitnya akan mengurangi dia retained earning. Jadi ini akan berkurang ya, bukan modal saham. Kita masukkan angkanya di sini sesuai dengan dividen yang dibayarkan ini 37.500. Kemudian di sini juga 37.500. Kemudian yang terakhir di sini kita akan menutup laba yang diperoleh selama periode berjalan. Jadi karena dalam perhitungan laba rugi terjadi laba, berarti jumlah laba itu nanti akan menambah dari retained earning ini. Berarti retained earningnya akan di sebelah kredit dan di debitnya adalah income summary ya. Kita masukkan berapa besarnya laba, bisa kita lihat di neraca lajur sebesar angka yang ada di bawah ini, atau kita juga bisa melihat dari income statement ini, sama jumlahnya. Kita masukkan di sebelah kreditnya juga. Kemudian jika sudah, bisa dijumlahkan. Kebetulan di sini sudah terjumlah ya antara debit dan kredit. Sebelah debitnya adalah 16.444.626.500 rupiah. Dan jika kita lihat di sebelah kreditnya sudah sama ya angkanya, yaitu 16.444.626.500 rupiah. Jadi inilah cara membuat jurnal penutup untuk PT Jayatama paket 3. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat jurnal penutup, kita harus melakukan posting jurnal penutup ini ke dalam buku besar. Dan buku besar yang kita gunakan untuk memposting jurnal penutup ini adalah buku besar yang sudah kita gunakan untuk memposting jurnal khusus sebelumnya. Dan dipastikan bahwa semua akun yang ada dalam jurnal penutup ini saldonya harus 0, kecuali untuk retained earning. Jadi kalau retained earning nanti akan bertambah ya, karena ada pengurangan atas dividen 37.500 dan penambahan atas laba 1.292.227.995 rupiah. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita selesai melakukan posting ke dalam buku besar, jadi tanda bahwa jurnal ini sudah dilakukan posting adalah kolom referensinya ini sudah terisi dengan kode akun. Kita akan menyusun neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Jadi cara cepat kita dalam menyusun neraca saldo setelah penutupan, kita dapat mengambil saldo masing-masing akun ini dari
neraca lajur, kolom balance sheet ini. Jadi dalam balance sheet ini kan ada akun mulai dari cash in bank nanti sampai dengan akun retained earning. Dan dipastikan bahwa jumlah akun mulai dari cash in bank sampai dengan common stock ini tidak ada perubahan. Makanya kita dalam menyusun neraca saldo setelah penutupan, cara cepatnya kita dapat mengambil dari neraca lajur ini. Jadi cukup kita menyalin mulai dari kas ini sampai dengan common stock, okay? Karena nanti untuk retained earning ini ada perubahan ya. Ini bisa kita kopikan, kemudian saudara salin di sini. Ini saya gunakan paste spesial, dengan sendirinya angkanya sudah masuk. Kemudian untuk yang retained earning, ini karena ada perubahan, kita bisa mengambil dari retained earning ini, laporan statement of change in equity. Jadi kita ambil jumlah retained earning yang saldo akhirnya ini, atau ending balance. Kemudian jika sudah, kita bisa menjumlahkan apakah jumlahnya sama antara debit dan kredit. Kemudian ini bisa kita kopikan, 4.789.861.544 rupiah. Jadi jika kita lihat jumlahnya sudah sama. Jadi inilah cara cepatnya kita dalam menyusun neraca saldo setelah penutupan. Karena kalau sesuai dengan prosedur, kita harus mengambil saldo ini dari masing-masing buku besar. Karena dalam UKK di sini kita dituntut untuk bekerja lebih cepat, maka kita bisa mengambil dari neraca lajur. Dengan selesainya kita menyusun neraca saldo setelah penutupan, berarti proses akuntansi untuk PT Jaya Tama paket 3 sudah selesai.